tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia? Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya tinggal. Jadi bukan pengacara yang hadir berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan undang-undang peradilan agama, pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Itu pasti hakim menanyakan, karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator, 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Kami apakah dari Mbak Vika ini sendiri maupun nanti akankah berdamai atau seperti apa, atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol kebalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Untuk bapakmu untuk laki-lakinya itu mungkin dengan Mbak Im, apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja kah? Dia sudah nyampaikan. Kalau orang urusan terdekat kerja, itu berarti apa? dia bukan rekan kerja, teman Aja tahu ya? temannya seperti apa, saya tidak punya hak menjawab. Nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan, karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim. Seperti itu. Bang, bukti-bukti perselingkuhannya seperti apa, Bang? Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Tapi Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor? Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sekarang. Dia tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia? Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya tinggal. Anaknya sama Baim. Bang, kalau Bang sendiri mergokin sendiri atau Nggak boleh, anak itu tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Mbak Im melihat sendiri perselingkuhannya atau kalau seorang laki-laki mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan, berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada suatu proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan, dan itu adalah pilihan yang paling berat, dan itu harus dilaksanakan. Mungkin kalau hal Nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. 26 item secara terperinci saya jelaskan. Bang, sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti
seperti apa, Bang? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23 untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Mbak Ibu, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang ada itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Undang-undang peradilan anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Tapi mengingat anak di bawah umur seperti apa, Bang? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani sebelumnya. Bang, dikategorikan nyaman tuh seperti apa? Mungkin anak Nyaman anaknya tenang, dia bisa tidak merasa bagaimana. Itu kan kita tidak tahu anak kecil, tapi anak kecil kalau dia berasa lebih nyaman dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak itu diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam surat edaran Mahkamah Agung. Bang, Bang, tapi Mas Bang Baim nggak kan mau memperjuangkan sendiri hak asuh berusaha anak nih. memper- Mungkin sempat ada obrolan untuk antagonis gini. Nggak. Fokus anak aja. Nggak ada. Nggak, kita nggak mau bahas yang lain, fokus kepada persoalan Perjuangan perceraian. Karena di dalam undang-undang perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Berarti menegaskan sendiri